Kita nggak tahu, wallahu a'lam. Artinya apa? Di pundak panjenenganlah nanti Indonesia ke depan. Ditambah lagi dengan bonus demografi, di mana jumlah penduduk produktif itu lebih banyak daripada anak-anak maupun lanjut usia. Nah, pada saat ini kalau kita lihat kondisi exiting saat ini, bagaimana kita dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang luar biasa. Makanya tadi di awal saya sampaikan, remaja itu unik. Ya, uniknya kenapa? Dari pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan psikologisnya, nanti dibahas secara kesehatan mental. Dari emosinya. Karena kondisi inilah yang bagaimana kemudian Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga terpanggil. Remaja-remaja ini harus didampingi untuk nanti menuju ke Indonesia Emas 2045. Jadi mohon maaf kalau tadi diaturkan saya penulis buku itu terlalu berlebihan, karena sesungguhnya itu hasil dari diskusi kita. Ya, dari diskusi bagaimana melihat kondisi saat ini yang cukup memprihatinkan, maka kemudian menerbitkan buku saku. Sehingga itu bukan buku kita cetak kecil itu supaya mudah dibawa kemana-mana sebagai pegangan kita di dalam pergaulan. Ya, oke, next. Apa sih pergaulan itu? Pergaulan adalah interaksi atau hubungan sosial antar individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalin komunikasi, bersosialisasi, dan membangun hubungan interpersonal yang dipengaruhi oleh nilai, norma, dan lingkungan tempat individu tersebut berada. Jadi seperti panjenengan ini membangun sebuah pergaulan, ikut organisasi IPPNU, ikut di remaja masjid, ikut di kelompok pemuda Muhammadiyah. Itu dalam rangka apa? Membangun jalinan komunikasi. Saya yakin ini akan bermakna 10-20 tahun yang akan datang. Ini cerita. Saya dulu ketika di Masjid Al-Fatah, dari Masjid Al-Fatah, itu kan ada perpustakaannya ya dulu ya, di atas masjid yang masih belum bangunan sekarang. Itu ada, saya masih kecil waktu itu. Sekarang jadi dosen di Jakarta, Mbak Dewi itu. Sampai sekarang kita masih punya hubungan bagus. Ketika beliau pulang ke Mojokerto, selalu mampir ke rumah. Ya, diskusi. Artinya apa? Berangkat dari komunitas kita, berangkat dari hasil sosialisasi kita. Makanya saya yakin dan bahkan hakul yakin nanti panjenengan akan mendapatkan hikmahnya. Oh, ternyata saya ikut organisasi ini tidak ada ruginya. Pastilah itu. Siapa tahu nanti Mbak ini menikah dengan siapa, ternyata di sana sukses. Nah, aku lebih kanca nduk kono. Kan begitu ya. Ini enggak akan kita sangka-sangka itu. Oke, next. Ini hasil dari pergaulan. Tinggal nanti bagaimana pergaulan kita menjadi pergaulan yang sehat atau malah justru pergaulan yang tidak baik. Sekarang pergaulan remaja. Pergaulan remaja berarti kegiatan remaja untuk berinteraksi, berkomunikasi, membaur dengan yang lainnya, baik dengan sesama remaja atau dengan yang lebih muda, bahkan yang lebih dewasa. Panjenengan di organisasi yang sekarang ini diikuti, contoh di remaja masjid, panjenengan tidak hanya dengan komunikasinya, interaksi sosialnya tidak hanya dengan sesama remaja, tidak hanya sesama sebaya, tapi dengan pengurus masjid yang lebih sepuh. Nah, ini kan harus dibangun bagaimana pergaulan kita. Apakah sama nanti pergaulan kita dengan sebaya, dengan orang yang lebih tua, bahkan mungkin dengan yang lebih muda. Maka disinilah nanti akan kita bahas. Selanjutnya,
Di dalam melakukan pergaulan ini ternyata dalam perspektif Islam itu ada dasar-dasarnya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang pertama, dari Al-Quran. Pak, saya dibantu dong, next. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, ini dasar kita melaksanakan pergaulan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini dasarnya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Maka ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Tapi kenapa kok kenal tapi dicincang-cincang? Wah, ini masalah besar loh. Berarti kan mengenalnya belum mendalam. Sudah saking mendalamnya itu ya, sampai dicincang-cincang. Astagfirullahaladzim. Ini fakta ini. Walaupun pelakunya bukan orang Mojokerto karena membuang jasadnya di Mojokerto yang terkenal jadi Mojokerto. Ini kita kena imbas jeleknya kan akhirnya. Kalau kita melihat berita di media yang keluar apa? Kejadian di Mojokerto loh, padahal loh kejadiannya juga tidak di Mojokerto, orangnya juga bukan Mojokerto, ya apa-apa lah. Tapi ini fakta. Ya, makanya mengenalnya itu seperti apa? Mengenal lahir juga mengenal batin. Saya sempat tergelitik dengan ketika jumpa pers itu ya ditanya, loh Pak, kan sudah tahu kalau ceweknya itu apa hedon gitu ya, apa nuntut ekonominya begini, kenapa nggak diputuskan? Dia nggak bisa jawab. Ya enggak? Makanya saya bertanya, ini ta'arufunya di mana ini ya? Nah, apakah ada faktor X? Wallahu a'lam. Jadi ini kita sekarang mengenal mungkin dari suku yang lainnya, pasti di situ ada hikmahnya. Ya. Kehidupan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa itu tidak hanya di Indonesia. Di Arab itu sudah begitu. Makanya untuk menyambungkan tali silaturahim itu ini ayatnya. Ya, untuk saling mengenal. Karena kenal kita akhirnya bisa saling menolong, bisa saling membantu. Ini. Nah, makanya ini penting dipahami oleh pemuda karena pemuda ini unik tadi itu. Ya, next. Selain surat Al-Hujurat, ini saya nggak bawa poin ini ya. Dan ada surat Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan. Nek kenal, kalau kita itu perhatian, oh temanku nggak bener ya, kita menyampaikan, mengajak, ngono itu lo salah. Karena kasus-kasus itu banyak sekarang ini terjadi di masa-masa remaja, narkoba remaja, seks bebas remaja, pembunuhan itu juga termasuk remaja, usianya masih 24. Kalau menurut BKKBN usia remaja itu paling akhir sampai 24. Karena memang remaja itu secara emosi masih labil, fluktuatif, kadang baik, kadang juga baik. Ya, seperti itu. Maka ketika kita ini menjadi teman yang baik, yad'una ilal khair,
frekuensi positif. Makanya sekarang saya sampaikan, saya yakin kalau panjenengan sudah tergabung dalam frekuensi yang baik seperti ini, jangan kemudian keluar. Ini bagus, panjenengan sudah tergabung di kelompok remaja masjid, kelompok pemuda Muhammadiyah, di penuh IPPN. Ini penting. Oke? Ini boleh izin break dulu ya. Sambil nanti kita lebih diskusi saja ya. Bagaimana kita melakukan pergaulan, termasuk hadisnya al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslim. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, maka janganlah mendolimi dan janganlah menelantarkannya. Makanya kalau kita memang sudah terbentuk dalam sebuah komunitas yang baik, ketika ada teman kita yang sepertinya kok kurang baik karena kondisi, karena emosi yang belum stabil tadi, mungkin di rumah lagi ada masalah, secara sosial ada hal yang perlu diperbaiki karena sudah mulai senang lawan jenis, ya ditolak pacarnya, jadi tidak langsung nyemplung rola, tidak, ya, tapi disalurkan dengan saluran-saluran yang positif. Oke? Nah, oleh karena itulah, mari kita sebagai seorang pemuda, sebagai seorang remaja, beretika di dalam pergaulan. Etika itu apa? Perilaku, moral. Maka di sini yang kita tonjolkan adalah moral yang positif, bukan moral yang negatif. Nah, kalau sebenarnya banyak ini ya, bagaimana perlakuan kita dengan antar teman yang sebaya, kemudian kepada yang lebih tua. Ini saya perlu mengingatkan juga, karena yang kepada yang lebih tua ini juga penting, utamanya kepada orang tua kita. Ya, sekarang ini mengiris, gara-gara minta uang gak dikasih untuk beli skincare ya, yang dimana itu ibunya tiba-tiba langsung dibunuh. Aduh, kalau melihat kondisi saat ini itu Masya Allah miris, kayak nyawa orang itu gak ada harganya. Ya, baru ketika sadar nangis-nangis, minta maaf ke bapaknya lah. Ini termasuk pergaulan kita dengan orang tua. Maka kita diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat 23, wala taqul lahuma uffin. Berbicara keras saja tidak boleh, apalagi sampai menyakiti, apalagi sampai membunuh. Na'udzubillah. Ya. Termasuk dengan yang lebih kecil, biasanya ada perasaan kan aku sih gede, timbul bullying. Ya dah, ini impactnya banyak nanti karena pergaulan. Ya, gak cocok. Dulu itu ada kelompok nih loh kalau nggak salah, neko-neko royok. Iya dah. Ya muda-muda, usia 15 tahun, 14 tahun itu karena merasa ini aku kuat. Proses mencari jati dirinya itu. Ketika rumongso, yang ada rumongsonya yaitu tadi, dengan mereka yang merasa lemah ada bullying. Ya, maka bagaimana pergaulan kita juga kepada yang lebih muda. Lebih-lebih mohon maaf kepada lawan jenis. Ya, ini nanti, ini sudah masaku sudah lewat. Ya, nanti bisa disambungkan ke adiknya, ke temannya. Supaya apa? Mengingatkan tadi itu, bentuk sayang kita, mengingatkan. Apalagi kalau sudah muda itu, mohon maaf, kalau sudah remaja, selain intelektualnya sudah bagus, termasuk reproduksinya juga sudah mapan, kan begitu. Maka tolong pergaulannya juga dijaga, jangan sampai berlebihan. Gitu. Nah, kalau memang ini semuanya sudah bisa kita lakukan, maka di dalam Islam kita dampak positif pergaulan di dalam Islam ini bisa membangun masyarakat yang rukun, pemudanya kuat,
rukun, saya yakin kita menjadi bangsa yang kuat. Tapi kalau remajanya sudah melempem, jangankan menuju 2045, sekarang saja kita sudah gampang diombang-ambing. Termasuk mohon maaf kejadian-kejadian kemarin itu loh, masih muda-muda. Saya telepon dengan teman-teman di Kediri, karena Kediri itu kayaknya nggak siap ya. Akhirnya terbakar pemudanya itu. Yang ditangkap itu usia 13 tahun, 14 tahun, dan bukan asli Kediri. Ini info. Termasuk yang di Surabaya dan kota-kota besar lainnya. Yang memang digerakkan adalah yang remaja, karena remaja itu luar biasa, secara fisik kuat, secara intelektual kuat, tapi belum matang emosinya. Ya, dibanting sedikit. Kalau pantiannya ini positif baik, tapi kalau pantiannya ini yang negatif ya nanti jadinya juga menjadi tidak baik. Menghindari konflik ini penting. Kalau ini sudah bisa terbentuk, maka insya Allah keharmonisan lingkungan juga akan bisa terwujud. Ini yang penting. Maka saya yakin dengan kondisi yang seperti ini, panjenengan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang uswatun hasanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, karena waktunya masih perlu ada 2 narasumber lagi. Nanti kalau perlu PPT saya share, saya sampaikan, okay? Nanti kita banyak diskusi. Jadi mohon maaf bila di penyampaian saya ada tutur kata yang kurang berkenan, ada yang tidak benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kita bisa sambung melalui dialog begitu ya. Matur nuwun. Saya kembalikan lagi kepada Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri pos untuk Ibu Dewi Mainan Angge, luar biasa ulasannya para pemuda.